Selamat malam, selamat berjumpa kembali lewat saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, khususnya penyertaan-Mu dalam sehari yang kami nikmati. Malam ini kami akan kembali menikmati saat teduh malam sebelum kami beristirahat. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Amos pasal 4. Amos pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayat kelima. Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan demikian. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan perpuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkan itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Tema kita malam ini asal beribadah. Asal beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Konteks pembacaan kita malam ini adalah kritikan Nabi Amos terhadap pola hidup dan kemerosotan moral bangsa Israel. Bangsa Israel hidup tidak lagi layak sebagai umat pilihan. Bahkan ibadah mereka tidak membawa berkat dan perubahan dalam hidup mereka. Ibadah mereka kepada Allah tidak disertai dengan tindakan kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan nyata, ibadah mereka hanya ibadah yang formalistis atau ibadah yang asal beribadah saja. Kalau konteks ini kita coba reduksi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka malam ini kita diingatkan yang pertama bahwa pola ibadah yang formalistis atau pola ibadah yang asal beribadah adalah pola ibadah yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Segala ritus dan tata cara ibadah dilakukan hanya sebagai seremoni yang tidak membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup ini. Pola ibadah yang asal beribadah adalah pola ibadah yang hanya berfokus pada diri sendiri, agar diri mendapat pujian sebagai orang alim misalnya, atau sebagai orang yang rajin beribadah. Tetapi tujuannya Tuhan sebagai fokus, Tuhan sebagai tempat puji-pujian menjadi dikesampingkan. Asal beribadah adalah perbuatan peribadahan yang dilakukan yang tidak mengubah kehidupan, tidak membawa perubahan, tidak ada berkat dari peribadahan itu. Bahwa sebagai pribadi, kiranya kita jemaat, kiranya kita jangan asal beribadah atau beribadah hanya menjadi formalitas belaka, karena hal itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang tidak membawa faedah. Bahkan hal itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Pola ibadah yang asal beribadah adalah pola ibadah yang terasa kering, ibadah yang gersang, ibadah yang tidak membawa kesejukan dan ketenangan. Ibadah yang asal beribadah
janganlah kiranya kita lakukan sebagai jemaat dan pribadi. Tapi mari ketika kita beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan dalam proses peribadahan, kiranya semua itu kita lakukan sebagai wujud bahwa kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan, atas berkat yang sudah Tuhan wujudkan. Bahwa kiranya sebagai jemaat pribadi kita tetap mengutamakan Allah dalam proses ibadah kita, agar ibadah kita sungguh-sungguh menghadirkan berkat Allah dalam hidup kita. Janganlah proses ibadah kita justru berfokus kepada diri kita untuk mendapat pujian. Bahwa kiranya ibadah yang kita lakukan semakin mengantar kita untuk menikmati persekutuan yang indah, menikmati kehadiran Tuhan yang indah, menikmati bagaimana Tuhan dalam kasih-Nya yang hadir dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam peribadahan kita akan menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menikmati proses ibadah itu sebagai sebuah proses di mana kita berjumpa, bersua, kita bersama Allah dalam segala kehendak kasih-Nya. Mari kita tidak asal beribadah agar ibadah kita tidak menjadi sebuah ibadah yang formalistis, yang sia-sia. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akhiri satu malam kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Malam ini kami berdoa untuk semua kami anggota jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh kehidupan kami, dalam gumul juang kami. Hadirlah Tuhan dalam karya kerja kami, dalam rumah tangga kami, dalam upaya-upaya kami mencari nafkah, dalam tumbuh kembang anak-anak kami, dalam pendidikan dan masa muda mereka. Biarlah seluruh kehidupan kami bersama dengan segenap keluarga kami sebagai anggota jemaat-Mu di Jemaat Dadi selalu dan senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut atau para lansia kami. Teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit jika ada. Bagi mereka Tuhan yang berduka, Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di jemaat-Mu di Jemaat Dadi, sebagai majelis gereja-Mu, sebagai pengurus kategori LOIG, khususnya dalam menjalani dan menghadapi pandemi COVID saat ini. Topang kami, sehingga kami tetap dapat dengan penuh sukacita mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Dadi. Kami berdoa Tuhan untuk perjuangan kami memutus merebaknya mata rantai COVID-19, bersama pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di kota Makassar. Mari Tuhan Engkau hadir, memberkati para pejuang kemanusiaan, para relawan TNI Polri, para medis dokter. Biarlah kami percaya dalam kasih-Mu Tuhan, waktunya Engkau akan lalukan kami dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami malam ini Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, kami dapat menikmati malam ini dalam segala kebaikan dan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Semua ini kami angkat, kami bawa, kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.